tas'adu al-hafadhatu, dan naik siapa al-hafadhatu, malaikat hafadhah, bi amalil abdi, dengan amalnya seorang hamba, min saumin, dari puasa, wa sholatin, dan sholat, wa nafaqatin, dan nafaqah, wa jihadin, dan berjihad, wa wara'in, dan menjaga diri dari kemakruhan, apa perkara-perkara syubhat, lahu dawiyun kadawin nakhli, wa dha'un kadha'i syamsi, yang mempunyai suara seperti apa? Yang mempunyai rentetan-rentetan sebagaimana rentetannya kurma, wadau'un, dan mempunyai sinar kadha'i syamsi, seperti sinarnya matahari, wa ma'ahu salah satu alafi malakin, yang mana yang bawa amal tersebut sampai 3.000 malaikat. Fayujawizuna, maka melewati siapa salah satu alafi malakin, bi, dengan amal ilas sama isabiah, naik ke pintu yang ke-7. Fayaqulu, maka berkata lahum, kepada 3.000 malaikat tersebut, al malaku, siapa malaikat, al muwakkalu, yang dipasrai siapa malak, biha, dengan pintu yang ke-7. Kifu, berhenti nyampe sini saja. Wadribu bihadal amali wajah sahibihi, dan memukullah siapa kalian semua, bihadal amali wajah sahibi, kepada orang yang mempunyai ini amal. Wadribu bi jawarihahu, waqifu bi ala qalbihi, waqifu, dan berhentilah siapa kalian semua, bihi, dengan ini amal, ala qalbihi, ana sahibuz zikri, saya adalah orang yang dipasrai untuk melihat orang tersebut di dalam zikirnya. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu ahjubu, itu akan menghalangi siapa aku, an rabbi, dari nyampai kepada Tuhanku, kulla amalin, kepada tiap-tiap amal, lam yurid, yang tidak menghendaki siapa orang yang beramal bi, dengan amal wajah Rabbi, kepada zatnya Allah. Innahu innama arada bi amali ghairallahi ta'ala, innahu, sesungguhnya abad, innama arada, semestinya menghendaki siapa abad, bi amali, dengan amalnya abad, ghairallahi, kepada selainnya Allah. Innahu arada bi rif'atan indal fuqaha, sesungguhnya dirinya hanya menghendaki agar dirinya dianggap orang yang paling tinggi, wa dzikran indal ulama, dirinya disebut-sebut di hadapannya para ulama. Amaroni Rabbi Allah ada amalahu yujawizuni ila ghairi, Allah memerintahkan kepadaku, Allah ada, kepada tidak meninggalkan siapa aku, amalahu, kepada amalnya abad, yujawizu, halim, melewati apa amal ini, kepadaku, ila ghairi, kepada selain diriku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fa huwa riyaun wa la yaqbalullahu amalal murai, dan setiap amal lam yakun, yang tidak ada apa amal lillahi, itu tetap karena Allah Ta'ala, khalisan, halim, murni, bahwa maka adapun amal riyaun, itu riya, pamer, wala yaqbalu, dan tidak akan menerima Allah, siapa Allah, amalal murai, kepada amalnya orang-orang yang biasa melakukan riya atau pamer. Qala wa tashadul hafadhatu bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin wa hasanin. Besok dilanjutkan, besok saja, waktunya kayaknya sudah nggak nyampe. Jadi kita pahami dulu dari beberapa rangkaian. Jadi amal seorang hamba ini nggak terus mutu mangger lolos gitu nyampe langit, enggak. Jadi masih dikontrol masing-masing bagian malaikat, bagian pengontrol amal-amal seorang hamba. Sehingga ketika ada seorang hamba, baik itu menurut pandangan kita, bahkan kalau di sini dikatakan menurut pandangan malaikatul hafadhah, malaikat yang bagian nyatat amalnya seorang hamba, wah ini bagus ini masuknya. Singkatannya malaikat siapa? Raqib, malaikat atid bagian ngampingi kita, katanya Raqib, wah bagus dicatat. Wah dianggapnya bagus. Tapi ketika ada penyakit hati pada dirinya orang yang melakukan amal tersebut, maka dirinya akan senantiasa menjadi penyebab tertoraknya amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya nggak akan sampai kepada apa yang dikehendaki, karena ketika amal tersebut ada hal-hal penyakit itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan hadis ini, karena hadisnya agak lumayan panjang ini. Jadi ini kembali lagi menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kita semua. Mari kita berusaha untuk menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang akan menjadi penghalang diterimanya amal-amal kita, sehingga kita tidak hanya oleh kaso, perak oleh payah,
ya, sholat jungkar jungkir tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau sholatnya biar dilihat orang paling hebat sendiri dan lain sebagainya, maka naudzubillah, amal itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit hati tersebut, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mau orang memberi sedekah maupun amal, sedangkan yang diberikan satu, sedangkan yang dibutuhkan dua di antara merupakan kiri. Mana yang diutamakan? Untuk pertanyaan yang pertama, terus kesannya kan gitu, kok cek sulitnya sih amalnya. Nanti kuncinya ada di belakang, karena hadis ini masih belum selesai. Ya, nanti ada kata kuncinya ada di belakang. Mulane nek ngaji harus selesai. Pokok saya titip nek ngaji itu harus selesai. Kalau oleh naperak separo dikit ngadrung ning luar, Mas. Cih, mak cek ketat tara tatrohib dia. Ngaria tak itarema, ngaria tak itarema. Karena ngaji gak selesai. Nggih. Makanya nek ngaji harus selesai. Sebab nanti kata kuncinya ada di belakang. Nih. Saya sebentar tak lanjutkan sedikit ini ya. Jadi terus gimana ketika ada dua orang yang sama-sama membutuhkan bantuan kita? Siapa yang harus kita dahulukan? Pertama, tetangga paling dekat. Yes. Sama-sama dekatnya Ustadz itu. Wong samping rumah saya, satunya yang kanan, satunya yang kiri. Ya, kita lihat apakah ada persaudaraan dulu dengan kita. Satunya masih ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Itu seandainya satunya masih ada hubungan keluarga, itu yang harus kita dahulukan. Kalau sama-sama orang lain, maka kalau kita ngikuti aturan kan Nabi, al-yumna, ngambil yang kanan dulu, itu lebih bagus. Nah, wes mau apa lagi? Mau itu rese ke saya, jangan diurusi masalah reseknya. Kalau kita mau beramal, yang penting ikhlas karena Allah. Monggo, ada lagi? Nggih, silakan. Ada bunyinya itu ada ini, amal yang tidak diterima tadi masih dikembalikan dan dipukulkan di wajah. Iya. Iya, betul. Itu hanya sebuah bahasa ungkapan saja, Pak. Jadi istilahnya itu wadribuhum ala wujuhihim, kan gitu kan. Pukullah ke mukanya, maksudnya tak etarema gitu. Kembali lagi ke orangnya. Tidak ada hasilnya sama sekali di hadapan Allah. Dirinya hanya mengambil pujian-pujian dunia saja. Jadi hanya menerima dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga dipuji-puji, dipuja-puja dirinya. Wah, itu loh hebat, ahli sedekah, sebenarnya gitu. Ya gen itu sudah. Amal itu nggak akan bisa naik ke langit berikutnya sampai nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terakhir. Penyakit lain. Jadi kalau penyakit hati, kalau hawa nafsu itu kalau kita bisa kendalikan, ya, itu akan bisa menjadi penyemangat kepada kita. Tapi kalau hawa nafsu itu naik kepada kita, bukan kita yang mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan kalah dengan hawa nafsu tersebut. Jadi kalau orang nggak punya nafsu sama sekali, ya males untuk ibadah. Jadi harus kita bisa menggunakan hawa nafsu itu, nafsu kita itu bisa kita latih untuk bisa kita ajak menuju yang baik. Yang penting bukan nafsu birahi, lain lagi itu namanya. Cukup nggih? Nggih, baik. Gimana? Iya, ujub takabur itu bedanya sedikit. Jadi ya ini termasuk gara-gara ngaji nggak rajin ini. Kemarin itu diuraikan masing-masing ya. Jadi istilah ada ujub, ada takabur, itu ada fakhr, itu ada kemarin, Pak. Itu. Cuma kalau jenengan ingin lihat lagi bisa ditonton di YouTube yang sebelumnya gitu aja. Nggih, insyaallah. Jadi ada keterangannya masing-masing. Kalau masuknya ini kategorinya ujub, kalau ini takabur, kalau ini fakhr, itu ada kemarin sudah. Nggih.
Baik, saya kira cukup itu ya, sudah masuk waktunya Isya. Kurang lebihnya apabila ada ucapan mungkin dari saya yang tidak berkenan kepada para jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.